Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bagaimana perasaan teman-teman? Masih semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah? Tentunya teman-teman tetap harus semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Hari ini teman-teman berjumpa kembali pada video pembelajaran bersama dengan Ustazah Dila. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sambil melihat video pembelajaran Ustazah, pastikan duduk dengan siap agar matamu tetap dalam keadaan sehat dan pastikan memberikan jarak antara layar handphonemu dengan tubuh teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dila pada tema 5 di subtema 3, yaitu tentang ayo belajar berwirausaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 47. Lalu ada dalil atau hadis, sesungguhnya makanan yang paling baik bagimu adalah yang diperoleh dari hasil usahamu, dan sesungguhnya makanan yang terbaik bagi anak-anakmu adalah dari hasil usahamu. Itu adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Belajar adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian menyusun, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan guna memperoleh keuntungan. Tujuan belajar berwirausaha yaitu untuk mengembangkan dan membina bibit bakat pengusaha sehingga dapat tumbuh lebih berkualitas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kesempatan kepada setiap manusia agar dapat menumbuhkan kepribadian wirausaha. Jadi teman-teman sejak dari kecil teman-teman juga sudah belajar berwirausaha. Contohnya pada kegiatan teman-teman di sekolah yaitu kegiatan market day. Nah, teman-teman juga dapat belajar berwirausaha di rumah dengan misalnya teman-teman kan sudah memiliki kulkas, misalnya teman-teman di rumah memiliki kulkas, maka teman-teman melihat peluang tersebut dengan misalnya menjual minuman kepada tetangga atau berjualan puding atau berjualan yang lainnya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Maka teman-teman juga dapat belajar berwirausaha dari kecil, dari teman-teman sekarang sudah melihat peluang-peluang itu. Hari ini teman-teman berada pada lagu tema 5 subtema 3. Di sini Ustazah sudah membuatkan lagu tema yaitu tentang ayo belajar berwirausaha dengan nada host Tayo. Teman-teman sudah tahu kan lagunya Tayo seperti apa? Maka teman-teman boleh mencobanya. Ustazah coba ya. Kita sama-sama Ustazah di sini menyanyikan dan teman-teman di rumah juga dapat mengikuti bersama dengan Ustazah untuk menyanyikan pada lagu tema kita. 1, 2, 3. Hai teman, ayo kita belajar berwirausaha.
Siapkan diri, mulai usaha, pertahankan usaha. Jika berhasil kembangkan usaha. Ayo teman, tak perlu takut gagal. Hai teman, ayo kita belajar, berwirausaha. Siapkan diri, mulai usaha, pertahankan usaha. Jika berhasil kembangkan usaha. Ayo teman, tak perlu takut gagal. Ayo teman semua berwirausaha. Kita tak perlu takut gagal. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan lagu tema kita pada pagi hari ini? Hari ini teman-teman sudah berada pada materi kita, yaitu tentang magnet. Kemarin teman-teman sudah belajar pada magnet pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sekarang masih pada materi magnet di pertemuan yang ketiga atau part 3. Hari ini kita akan mempelajari ada dua teman-teman, yaitu cara membuat magnet dan penerapan sifat-sifat magnet untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet, diantaranya yaitu cara induksi, cara menggosok, dan cara dialiri arus listrik. Mari kita simak bersama-sama teman-teman, satu persatu kita akan bahas. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Cara membuat magnet dengan cara induksi yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, besi, atau baja dengan magnet. Benda tersebut akan menjadi bersifat magnet, namun hanya sementara karena sifat kemagnetan pada benda tersebut akan hilang jika magnet dilepaskan. Mari kita simak teman-teman bersama-sama. Kita simak bersama-sama video percobaan. Di sini ada magnet, alat-alatnya lalu ada paku. Lalu tadi ada paku besar dan sekarang ada paku kecil. Nah, ini adalah alat-alatnya, maka kita akan mencoba dengan cara induksi. Pertama, magnet itu akan didekatkan dengan paku besar. Nah, lihat teman-teman apa yang terjadi saat magnet batang itu didekatkan pada paku. Lalu lihat teman-teman, ternyata paku kecil akan menempel pada paku besar. Nah, ini disebut dengan cara magnet dengan cara induksi, dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, itu adalah percobaan untuk membuat magnet dengan cara induksi. Mari kita simak yang kedua. Nah, yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara menggosokkan. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Sifat kemagnetan pada batang besi atau baja dapat berkurang atau hilang jika diguncangkan dengan kuat atau dijatuhkan atau dipukul-pukul. Nah, kita simak sama-sama teman-teman. Di sini ada video percobaan. Tadi ada magnet, alatnya sama seperti percobaan yang pertama. Lalu ada paku besar dan ada paku kecil. Yang akan kita coba yaitu pertama kita akan menggosokkan magnet batang ini pada paku besar dengan cara searah teman-teman menggosokkannya. Dari atas ke bawah, lalu diulangi lagi yaitu dari atas ke bawah. Semakin banyak gosokan yang dibuat dari magnet tersebut kepada paku, maka akan semakin kuat sifat dari magnet tersebut. Oke, teman-teman silahkan diamati apa yang akan terjadi setelah magnet tersebut digosokkan beberapa kali pada paku tersebut.
Lihat teman-teman, ternyata paku kecil tersebut akan menempel pada paku tersebut. Nah, itu adalah membuat magnet dengan cara menggosokkan. Mari kita simak ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Mari kita simak percobaan pada video. Nah, di sini alat dan bahannya yaitu ada paku, ada kawat, tadi ada baterai, tadi saja salah, maaf. Lalu ada paku kecil juga. Yang pertama yaitu kawat tersebut akan dililitkan kepada paku besar. Dililitkan dulu beberapa lilitan. Oke, kita simak bersama-sama. Setelah dililit dan hasilnya seperti ini, tapi pastikan teman-teman memberi jarak. Nah, di sini masih ada sisa dari kawat tersebut. Setelah itu akan ditempelkan ke kutub yang ada di batu baterai. Nah, hasilnya setelah ditempelkan pada batu baterai, maka paku besar akan menarik dari paku kecil ini. Nah, ini disebut dengan arus listrik. Tapi saat kawat ini dilepaskan, maka sifat kemagnetannya pun sama, akan hilang. Nah, itu adalah cara membuat magnet. Tadi teman-teman sudah mempelajari yang pertama dengan cara induksi, lalu yang kedua teman-teman juga sudah mempelajari dengan cara digosok, lalu yang ketiga sekarang yaitu tentang membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan sifat-sifat magnet untuk kehidupan sehari-hari kita. Magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa alat elektronik yang digunakannya ternyata menggunakan magnet juga, teman-teman. Magnet dapat memberikan manfaat untuk menunjang kegiatan yang dilakukan manusia. Contohnya penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain pada pengeras suara, mikrofon, pintu kulkas, kompas, dinamo sepeda, alat pengangkat besi, bel listrik, dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang memang menggunakan magnet. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu adalah pengeras suara atau loudspeaker, merupakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Loudspeaker pada dasarnya perangkat yang mengubah energi listrik ke energi mekanik. Dalam pengolahan sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan speaker maju dan mundur. Voice coil merupakan bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi gerakan tarik dan tolak dengan magnet permanen. Pergerakan tarik dan tolak menggerakkan speaker yang menghasilkan suara. Nah, di sini adalah komponen-komponen dari speaker. Komponennya di sini ada suspension, di sini teman-teman. Lalu di dalamnya di sini ada magnet. Lalu ada voice coil. Nah, di sini tengah-tengahnya itu. Lalu di sini adalah con. Nah, di sini adalah komponen-komponen yang terdapat pada pengeras suara. Selanjutnya yaitu ada pintu kulkas. Pintu kulkas atau lemari es
dapat menutup dengan rapat tanpa harus menggunakan kunci atau alat lainnya. Hal tersebut dikarenakan di sekeliling sisi pintu lemari es atau kulkas terdapat magnet. Sebuah magnet yang panjang diletakkan di dalam karet sepanjang pintu lemari es. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuka kulkas, mungkin teman-teman sering lihat di samping-sampingnya itu ada karetnya, yaitu yang berwarna abu-abu, biasanya warna abu-abu atau warna putih. Lemari es terbuat dari baja atau bahan lainnya yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi magnet akan membuat pintu lemari es menutup dengan rapat ketika menutupnya. Pintu lemari es yang tertutup rapat dapat menjadi suhu di dalam tetap dingin, sehingga makanan dan minuman di dalamnya tetap segar. Alat yang cara kerjanya hampir sama dengan pintu kulkas yaitu apalagi teman-teman? Teman-teman waktu kecil mungkin pernah punya kotak pensil yang ditutup seperti ini. Nah, itu juga menggunakan magnet. Pada kotak pensil terdapat sebuah magnet sehingga tutup alat pensil dapat tertutup dengan rapat. Selanjutnya yaitu ada kompas. Cara kerja kompas menggunakan medan magnet. Jarum kompasnya yang terbuat dari magnet. Di sini pada kompas ini menggunakan magnet apa teman-teman? Betul sekali, yaitu magnet yang digunakannya adalah magnet jarum. Jarum ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi memberikan gaya magnet kepada jarum kompas. Kutub utara jarum kompas menunjukkan ke arah kutub utara geografis bumi. Seperti yang kita ketahui, kutub magnet yang senama tolak-menolak dan yang tak senama tarik-menarik. Jadi yang ditunjuk oleh kutub utara jarum kompas sebenarnya adalah kutub selatan magnet bumi. Sedangkan yang ditunjuk oleh kutub selatan jarum kompas sebenarnya adalah kutub utara magnet bumi. Selanjutnya yaitu ada dinamo sepeda. Dinamo pada sepeda dapat menghasilkan listrik melalui usaha dan energi manusia, memutar roda yang menyebabkan kepala dinamo berputar. Di dalam dinamo sepeda terdapat sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Nah, teman-teman lihat di gambar ini. Bila roda sepeda berputar, kepala dinamo akan ikut berputar. Akibat perputaran tersebut pada kepala dinamo yang dihubungkan dengan magnet menyebabkan induksi elektromagnetik sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya alat pengangkat besi. Mungkin teman-teman sering lihat alat pengangkat besi untuk mengambil barang-barang rongsokan yang terbuat dari besi, logam, dan lainnya. Alat pengangkat magnet ini digunakan untuk memisahkan bahan logam dengan bahan bukan logam, misalnya pada tempat pembuangan sampah modern. Mengangkat magnetik yang besar digunakan untuk mengangkat sampah logam yang tidak terpakai. Alat pengangkat besi merupakan salah satu penerapan dari gejala kemagnetan oleh arus listrik yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda logam yang berat. Pada dasarnya alat ini adalah magnet listrik teman-teman. Apabila arus listrik dialirkan, maka akan menjadi magnet untuk memperbesar gaya tarik alat. Dapat dilakukan dengan cara menambah lilitan dan menambah arus listrik. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah bel listrik. Pada bel listrik, jika saklar ditekan, arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnetik melalui interruptor sehingga terjadi medan magnet untuk menarik pemukul. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bagaimana caranya proses bel tersebut dapat menghasilkan suara. Pemukul yang ditarik tersebut kemudian memukul lonceng sehingga bel listrik berbunyi. Ketika lengan pemukul ditarik oleh elektromagnetik, hubungan listrik di interruptor pun terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri arus listrik. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berada pada kesimpulan pada materi kita pagi hari ini. Yang pertama, Ustazah akan menyimpulkan materinya, yaitu cara membuat magnet itu tadi apa saja teman-teman?
yaitu yang pertama ada cara induksi, yang keduanya ada dengan cara menggosokkan magnet tersebut, lalu yang ketiga yaitu menggunakan arus listrik. Magnet dapat memberikan manfaat teman-teman untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tadi teman-teman sudah melihat begitu banyak sekali manfaat magnet untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman pastikan setiap benda yang ada di sekitar kita itu menghasilkan manfaat yang digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik benda-benda yang ada di sekitar kita, makanan yang kita makan sehari-hari itu juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Jadi pastikan teman-teman selalu bersyukur untuk hari ini, karena teman-teman masih Allah berikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat belajar bersama Ustazah. Proyek teman-teman hari ini yaitu teman-teman akan membuat sebuah percobaan di rumah. Setelah teman-teman membuat percobaannya, silahkan amati apa yang terjadi pada percobaan yang telah teman-teman buat. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada magnet. Magnet ini boleh teman-teman gunakan bermacam-macam magnet sesuai yang ada di rumahmu. Boleh magnet yang biasanya ada pada tempelan di kulkas, boleh jika memang yang berbentuk magnet batang dan lain sebagainya. Yang kedua, alat atau bahannya yaitu ada paku dengan ukuran sedang 1 buah. Yang ketiga, paku dengan ukuran kecil sebanyak 10 buah. Jika teman-teman tidak memiliki paku dengan ukuran kecil, maka silakan teman-teman gunakan jarum pentul atau peniti atau yang lainnya klip. Jadi silakan teman-teman pilih salah satunya saja. Langkahnya, pertama silakan teman-teman gosokkan paku besar secara satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Percobaan pertama ya teman-teman. Lalu dekatkan paku besar tersebut, jika sudah teman-teman tadi digosokkan sebanyak 5 kali, maka dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Nah, teman-teman amati apa yang terjadi pada paku-paku kecil tersebut. Jika teman-teman sudah melihatnya dan sudah diamati, maka silahkan tuliskan pada tabelmu jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Lalu percobaan yang keduanya, silakan teman-teman gosokkan paku besar secara satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Silahkan teman-teman amati apakah ada perubahan pada paku kecil yang ada pada teman-teman. Jika ada, silahkan tuliskan jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar tersebut. Percobaan yang ketiga, silahkan teman-teman gosokkan paku besar tersebut dalam satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Lalu dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Silakan teman-teman amati kembali apakah ada perbedaan antara percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan yang ketiga. Jika ada, silakan catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel tersebut. Jika teman-teman sudah tuntas pada percobaan 1, 2, dan 3, maka teman-teman dapat menuliskan laporan percobaan teman-teman tersebut. Jadi setelah itu teman-teman silakan simpulkan hasil dari percobaan teman-teman tersebut. Selamat mencoba dan selamat bekerja tuntas. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Hari ini teman-teman sudah melihat video pembelajaran dari awal kegiatan. Tadi Ustazah memberikan informasi sampai di akhir video ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan sudah menonton hingga tuntas. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kegiatan Google Meet. Jadi pastikan jika ada yang membuat teman-teman bingung mengenai materi kita pada pagi hari ini, silahkan catat di buku tulismu. Lalu teman-teman silahkan tanyakan saat kegiatan
kita di Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih, Ustazah akan pamit. Tetap jaga kesehatan dan pastikan banyak minum air putih setiap hari. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah pamit ya.